Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinasti Aditya dari kelompok PBO kelas B dengan nomor NIM 22000 18036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan nanti yang lainnya dilanjutkan oleh teman saya. Kita bikin game skuter, game tembak-tembakan mirip tendon. Nah, ini langsung dijalanin aja gamenya. Sebelumnya ini masuk ada beberapa menu. Di sini buat play, ini buat high score, lihat skor paling tinggi. Kembali. Habis itu ini quit, bentar. Kita play dulu aja. Cara mainnya itu ini aliennya di. Terus ini buat kembali ke menu yang tadi. Kita keluar. Nah, dari mana sih adanya gambar-gambar tadi tuh yang kayak alien, background, yang kayak gitu-gitunya. Buat backgroundnya tuh ini buat image-nya, buat gambarnya. Ini yang buat back tadi. Ini buat yang tadi yang di menu itu ada credits, ada high score, ada play, terus ada quit. Nah, terus ini buat yang tembak-tembakannya itu. Nah, kan tadi ada itunya. Terus ini buat aliennya. Yang hijau, ini yang biru. Terus ini buat yang kursornya tadi. Yang buat pilih-pilih itu. Nah, itu. Terus di sini buat menyimpan aliennya. Buat beli alien. Udah gitu aja sih. Nanti yang lainnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Augusta Farzaya dengan NIM 220018048. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tugas PBO untuk tugas akhir, yaitu pembuatan aplikasi 2 dimensi. Baik, di sini bagian saya adalah pada game.java dan juga gameboard.java. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada di game.java ini. Yang pertama yaitu ada public class game extend JFrame. Yang ini adalah pendeklarasian untuk cursor lock, cursor unlock dan juga default. Nah, ini untuk gambarnya itu diambil dari image cursor yang lock PNG, unlock PNG dan juga default PNG. Ya, seperti yang ini. Nah, kemudian ini ada untuk ukuran displaynya, ini untuk refresh time-nya, dan kemudian ini untuk hex score-nya. Nah, di sini file hex score-nya itu diambil dari score data.txt. Nah, lanjut. Kemudian ini adalah public game untuk judul gamenya, yaitu shooter game. Dan dilanjutkan kembali. Nah, ini semua adalah pendeklarasian untuk button-button yang ada di game tersebut. Nah, yang ada pada filenya. Bukan file, tapi tetap di tampilan awal gamenya. Nah, di sini ada untuk setback button. Nah, ini ada setbacknya untuk kembalinya ada di gambar di image button back 0 1 2 3. Nah, kemudian untuk kursornya itu ada 3 juga seperti yang tadi. Nah, ini untuk ukurannya. Jadi yang untuk ukuran yang lock dan juga unlock itu 20 20, sedangkan untuk yang default 16 16. Nah, kemudian untuk hash score-nya di sini mengambilnya dari yang file txt tadi. Kalau tidak ada, jika nilainya kosong, maka akan dibuatkan file baru. Nah, kemudian juga ini untuk set hex score-nya. Hex score ini untuk penjelasan. Hex score-nya tidak bisa lebih dari tidak bisa negatif number atau nomor yang negatif itu tidak bisa.
Nah, di sini public ini diambilnya high score-nya itu diambil dari yang high score, variabel high score-nya. Ini save high score ini untuk menyimpan high score-nya yang setelah kita menjalankan gamenya. Baiklah, untuk selanjutnya set menu panel, yaitu untuk tampilan awalnya. Di sini ada beberapa, yaitu ada button untuk play, button untuk high score, button untuk kredit, dan juga button untuk quit. Nah, di sini yang play ya untuk menjalankan gamenya, high score di sini untuk menampilkan berapa high score-nya, kredit di sini untuk menampilkan pembuatannya, maksudnya siapa saja yang membuat gitu. Nah, dan juga quit untuk keluar dari game tersebut. Nah, di sini untuk set high score panel ya, maksudnya ini jika kita mengklik high score maka akan muncul seperti yang sudah dijalankan gamenya. Nah, ini adalah untuk pendataannya atau codingannya. Nah, sampai seterusnya. Kemudian juga untuk set credit panel dan juga codingannya sampai seterusnya. Nah, dan kemudian untuk selanjutnya ada create button dan juga untuk start game. Nah, untuk start game jika kita mengkliknya dia akan run gamenya. Di sini juga ada beberapa pilihan, yaitu wait, now, continue, dan juga over. Nah, di sini jika wait itu untuk seperti loading seperti itu, untuk now untuk memulai gamenya, continue juga untuk melanjutkan gamenya juga. Kemudian untuk over yaitu jika sudah kalah atau selesai itu game over. High score untuk menampilkan high score-nya, kredit untuk ya kredit, quit untuk mengeluarkan gamenya. Baik, setelah itu ada action perform. Di sini ada untuk button now untuk high score, nah dan juga quit dan juga kredit. Jadi intinya di game.java ini hanya untuk mendeklarasikan atau membuat agar button-button yang ada di gambar tersebut yang sudah dijelaskan oleh teman saya bisa digunakan di dalam gamenya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk yang kedua, yaitu gameboard.java. Baik, di sini juga ada untuk awalnya pendeklarasian awal. Nah, kemudian ada sound effect. Nah, di sini ada sound effect yang digunakan ketika kita menjalankan gamenya itu, misalnya kita menembak dan juga musuhnya itu mati, maka akan keluar sound, yaitu ini diambil dari file yang ini. Nah, lanjut, ini untuk mengaktifkan sound effect-nya. Nah, yang bagian efek set effect on ini itu ada juga di dalam gamenya. Jika kita ingin menggunakan sound effect, maka kita tinggal mencentang sound effect-nya, dan juga jika kita tidak mau, kita bisa untuk uncentang gitu. Nah, ini untuk set header-nya. Nah, ini untuk game, maksudnya untuk ketika kita sudah memulai permainannya. Nah, ini nanti your score. Nah, habis itu nanti ini adalah background-nya dan juga ini adalah font-nya. Nah, dan untuk selanjutnya oke, di sini ada create button ya untuk pendeklarasian button-button yang ada di dalam gamenya. Nah, berikutnya adalah set canon. Nah, canon ini, nah yang bagian ini akan masuk, maksudnya ini diambil dari interface. Nah, ini mouse move ya, pergerakan dari mouse-nya. Jika canonnya itu akan mengikuti pergerakan dari mouse. Jika misalnya cursornya ke atas, nanti dia ikut ke atas, dan juga ke bawah ikut ke bawah. Nah, selanjutnya itu juga untuk klik, press, dan release-nya. Nah, ini untuk penembakannya, untuk maksudnya untuk men-trigger penembakan atau nge-shoot-nya. Nah, selanjutnya ada generator. Nah, ini adalah
perulangan yang digunakan untuk men-spawn enemy-nya, maksudnya men-spawn musuh-musuh kecilnya. Nah, selanjutnya ada public void run, yaitu untuk menjalankan aplikasinya. Nah, di sini jika ada kesalahan maka akan ada notif seperti ini. Kami memohon maaf jika ada kesalahan seperti itu. Nah, jika sudah stop maka akan kembali. Jika sudah game over maka maksudnya di sini ada untuk musuhnya. Jika stop itu return. Jika is game over maksudnya musuhnya itu mati, maka akan men-spawn enemy yang baru, musuh-musuh yang baru. Oke, untuk selanjutnya yaitu game loop. Nah, game loop di sini yaitu untuk mengulang gamenya. Maksudnya gimana? Yaitu misalnya kita sudah menjalankan gamenya di situ. Nah, itu sudah ada untuk misalnya musuhnya itu datang lagi untuk agar kita itu bisa melanjutkan terus-menerus gamenya seperti itu. Nah, kemudian di sini jika ada juga public untuk pen component dan juga game over. Nah, di sini jika kita kumannya itu atau musuhnya itu menyentuh ke bagian base kita, nah itu akan game over atau gamenya selesai. Nah, juga akan mendapatkan notif skornya berapa, dan juga jika kamu ingin memainkan laginya. Nah, itu tinggal nanti jika memilih yes maka akan lanjut, dan jika memilih no option maka akan selesai. Nah, ini jika gamenya stop. Oke, selanjutnya yaitu ada action perform. Nah, di sini ada tombol yang ada di dalam gamenya yaitu restart button. Nah, ini maksudnya itu untuk kayak mengulang gamenya gitu, merestart gamenya. Dan juga untuk stop button yaitu untuk keluar dari gamenya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian enemy generator. Pada kode ini merupakan bagian dari sebuah game yang tampak berhubungan dengan pengembangan sebuah game tembak-tembakan. Fokus dari kode ini adalah enemy generator yang bertugas menghasilkan objek alien untuk ditampilkan dalam permainan variabel dan inisialisasi dalam bagian pertama kode. Beberapa variabel dideklarasi untuk menyimpan informasi tentang file gambar yang akan diakses dan digunakan untuk menampilkan alien tersebut. Ada dua jenis alien, yaitu alien hijau dan biru. Setelah dideklarasi, variabel objek random juga dideklarasi untuk menghasilkan angka acak yang akan digunakan untuk menentukan jenis alien yang akan muncul. Baik, kita lanjut pada bagian green alien. Green alien di sini adalah definisi dari kelas green alien yang merupakan subkelas dari kelas alien. Ini berarti green alien mewarisi sebuah atribut dan perilaku pada kelas alien dan dapat memiliki perilaku atau atribut tambahan yang unik untuk dirinya sendiri. Pada bagian ini, public green alien string ini adalah sebuah konstruktor alternatif untuk green alien yang mengambil file path sebagai parameter string yang mengarah ke lokasi gambar alien, serta row dan cool yang mungkin digunakan untuk membuat spirit set dengan lebih spesifik. Dan di dalam konstruktor ini, metode spirit set loader create spirit ini dipanggil untuk membuat gambar alien dari file path yang diberikan dengan baris dan kolom spesifik. Setelah itu, konstruktor yang lain dipanggil dengan parameter yang relevan untuk memastikan inisialisasi objek green alien dilakukan dengan benar. Lanjut pada bagian main.java. Main.java adalah metode yang merupakan titik masuk utama untuk program Java ketika program Java tersebut dijalankan atau dieksekusi.
Nih di dalam block try, program mencoba menjalankan new game atau start game ini berarti program mencoba membuat objek dari kelas game dan memulai permainan dan memanggil metode start game. Pada bagian catch di sini, jika terjadi handles exception, sebuah pesan kesalahan akan ditampilkan kepada pengguna melalui jendela dialog yang menginformasikan kesalahan tersebut dan memberikan detail pesan kesalahan. Dan pada bagian catch IO exception, di sini untuk menampilkan pesan kesalahan lain akan ditampilkan kepada pengguna mengindikasikan masalah yang berkaitan dengan sistem file seperti sebelumnya. Dan pada bagian catch illegal argument exception, pengguna akan diberitahu bahwa terjadi kesalahan dan diberikan pesan kesalahan yang relevan. Semua blok catch memiliki logika yang mirip dalam menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna melalui jendela dialog dengan bantuan kelas. Baik, lanjut pada bagian spirit sheet loader. Di sini ada public class spirit sheet loader. Adalah konstruktor default untuk kelas spirit loader saat objek dan kelas ini dibuat. Konstruksi ini akan dipanggil, namun dalam contoh yang Anda berikan konstruksi ini kosong atau tidak ada isinya di sini. Dan pada bagian public static buffer image, sini adalah metode statis yang bertugas memuat gambar dari file path yang diberikan dan membagi menjadi array gambar berdasarkan raw and cool. Dan dengan membagi lebar dan tinggi pada bagian ini, spirit sheet berdasarkan jumlah kolom dan baris, program kemudian memotong gambar menjadi potongan-potongan kecil dan menyimpan dalam array spirit ini dilakukan dengan bantuan metode getSubmit dari buffer image. Kelas spirit for loader, spirit sheet loader menyediakan utilitas untuk membuat gambar spirit sheet dan memotong menjadi beberapa spirit yang lebih kecil. Dengan metode spirit, kelas ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memuat dan memproses gambar spirit sheet menjadi array dari spirit yang disiap digunakan dalam permainan atau aplikasi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alien Java. Yang pertama yaitu public abstract class alien, explain, jplane, implement, terus mouse center. Kelas ini dideklarasikan sebagai abstrak, yang berarti tidak dapat diinisiasi secara langsung, diperluas dari kelas jplane, dan mengimplementasikan antarmuka, gestur, dan mouse center. Jplane digunakan untuk membuat panel di mana objek alien akan ditampilkan. Yang kedua yaitu ada private panel int score point 100, sebuah konstan yang menunjukkan jumlah poin yang diberikan ketika alien besar dihancurkan atau dimusnahkan akan mendapatkan nilai 100 poinnya. Kemudian ada built-in the deadline, variabel untuk menunjukkan batas di mana permainan akan berakhir jika alien mencapainya. Kemudian ada expand boolean man is down, sebuah status boolean yang menandakan apakah alien sudah terkena dan akan menghilang. Lalu protect int x, y, width, and height, yaitu variabel-variabel yang menyimpan posisi x dan y, lalu dimensi lebar dan tinggi dari alien yang ada di layar nantinya. Kemudian ada protect int movement speed untuk menyimpan kecepatan pergerakan alien. Kemudian
ada protect buffer image frames, yaitu array dari objek buffer image yang digunakan untuk menyimpan bingkai animasi alien. Kemudian ada protect int frames left limits, frame dead limit, dan frame cord dan frame start. Nah, beberapa variabel ini untuk mengatur animasi alien yang menentukan batas bingkai untuk animasi hidup atau mati, menunjukkan bingkai saat nanti, dan menunjukkan bingkai awal. Kemudian ada protect time animasi timer. Ini untuk mengatur waktu antar bingkai dalam animasi alien. Lanjut untuk public alien, buffer image, frames, int frames, frame limit, living limit, intx, dan inty. Ini mengimplementasikan bingkai animasi untuk alien yang ini. Kemudian int frame limit untuk batas bingkai untuk animasi hidup alien. Untuk X dan Y-nya itu di mana alien akan ditempatkannya. Kemudian ada set frames dan set XY. Ini digunakan untuk menginisiasikan nilai-nilai fiber alien yang dengan aman. Kemudian ada wait frames dan high frames, yaitu sedangkan untuk high menyimpan dimensi alien berdasarkan dimensi bingkai pertama dari alien. Sedangkan down place itu status yang menunjukkan apakah alien sudah terkena atau belum. Untuk deadline 100 ini untuk menyimpan nilai batas yang dimana permainan akan berakhir jika alien mencapainya. Kemudian ada set size and position of the panel. Nah, ini untuk mengatur dimensi dan posisi panel yang menampung objek alien dengan mengatur metode set perfect size dan set blur. Kemudian ada set transparent background, ini untuk mengatur layar latar belakang panel menjadi transparan dengan menggunakan set 0 Q true dan set background color 0 R0 G0 B0 A0. Kemudian ada ini Nmos linear designer. Ini untuk menambahkan objek di kelas ini. Hal ini menunjukkan bahwa alien dapat merespon peristiwa MOS. Jadi ketika kita klik. Kemudian ada animasi timer. Sama dengan new timer game device time new action designer. Ini untuk objek timer mengatur waktu antar bingkai dan dalam animasi alien. Timer ini
diatur untuk memanggil metode update. Kemudian ada public alien file page int row int full int frame left limit int x int y. Ini crosshair untuk menggunakan metode lain. Untuk membuat array menggunakan buffer image dari berkas gambar spread untuk diidentifikasi oleh file page. Kemudian ada metode set frames, yaitu untuk mengatur bingkai animasi alien. Kemudian ada set Y dan set X, dimana untuk set Y untuk mengatur nilai koordinat Y dari alien, sedangkan X untuk mengatur nilai koordinat X dari alien. Untuk public void smith set movement move speed, ini metode untuk mengatur kecepatan gerakan aliennya. Untuk public anti get move speed ini untuk setternya, metode ini untuk mengembalikan kecepatan nilai gerak aliennya. Untuk public track void shooting ini untuk menimasi ini kelas turunan dari abstrak. Metode ini digunakan untuk menentukan bingkai animasi saat alien. Kemudian ada get animation time. Metode ini mengembalikan objek time untuk mengatur ulang animasi alien. Kemudian ada void move, ini override untuk mengatur pergerakan alien sumbu X untuk bergerak ke kiri. Kemudian ada public boolean is absent dari override. Metode ini mengambilkan nilai boolean yang menunjukkan apakah alien masih hidup atau tidak. Kemudian ada void paint. Metode ini menggambarkan alien pada panel dengan menggunakan grafik. Kemudian ada update. Ini digunakan untuk membarui situs dan tampilan aliennya. Kemudian ada get score point. Ini untuk mengembalikan nilai poin dan menjumlah poin ketika kalian berhasil dimusnahkan atau dimatikan. Lalu ada mouse entered. Ini digunakan untuk memanggil mouse untuk mengekliknya. Ini sama. Ini awal ngeklik, ini akhir ngekliknya untuk memusnahkan aliennya. Kemudian ada mousepad ini untuk tombol jika permainannya sudah berakhir dan menggerakkan cannonnya untuk menembak. Kemudian untuk rilis ini apakah untuk mengonekkan ke cannonnya tembakan. Kemudian lanjut ke blue alien Java. Yang pertama ada public class alien blue alien
extend alien. Ini merupakan turunan dari kelas alien Java. Untuk privat final INT point ini untuk menentukan jumlah poin diberikan ketika alien yang berwarna biru, maka poin bertambah menjadi 200. Kemudian untuk protect INT strike dan shot count digunakan untuk menentukan kekuatan dan jumlah tembakan. Lalu private INT limit ini digunakan untuk batas hidup keduanya antara alien dan alien biru. Lalu ada public blue alien. Ini untuk menampilkan gambarnya. Sama seperti yang tadi alien ini untuk gerak ke kiri dan ke kanan. Set movement speed untuk bergerakan alien biru. Lalu ada public alien blue alien. Ini untuk memanggil konstruktor alien yang tadi sama seperti Java alien. Lanjut, ini public void shooting ini untuk memanggil, fungsinya sama untuk mengatur animasi dan keadaan alien setelah ditembak. Seperti alien.java sebelumnya. Kemudian ada kanan.java, yaitu yang pertama public class kanan Java explain jplan, turunan dari kelas jplan. Untuk pertama ini untuk menampilkan gambar-gambar image yang ada di sini. Ini untuk privat final ini weight 100 dan height 150. Untuk posisi ini gambarnya sama, ini untuk privat gambar. Kemudian ada INT profil Y, image Y, profitable angle, privat style fire untuk menembak, public kanan, game 2 hack ini untuk mengatur pergerakan kanannya. Ini sama untuk set gambar kanan atau tembakannya. Untuk rotary ini pergerakan kanan kirinya antara sudah tertembak atau belum untuk gambarnya. Kemudian ada override line, ini untuk jika kanan sudah menembak maka gambar akan berbeda jika sebelum ditembak dan sesudah ditembak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kemudian saya akan mencoba run programnya. Nah, di tampilan awal ada menu play, hexscore, edit, dan quit. Pertama kita klik play. Di sini sound effect bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Ini untuk mereset alien.
dan ini terdapat skornya jika kita kalian biasa 100, kalian biru 200. Ini untuk back, ini untuk mengecek skor, kemudian kredit yang berisi nama kelompok, lalu ada menu quit untuk keluar.